kondisi ekonomi memang kan karena adanya COVID dan sebagainya itu kan bersifat nasional kayak gitu. Yang kedua, kondisi masalah keadaan tempat di pasar luar yang ini belum semuanya masuk. Jadi yang terdata baru untuk pasar cagar budaya, yaitu pasar luar tengah, luar utara, dan gandengan itu yang baru jadi yang masuk. Dari jumlah itu pun berbanyak tidak terkena karena masih ada pada perlu persiapan kelengkapan yang oleh pedagang. Masih banyak kalau berdasarkan panjang lebar itu. Yang jelas itu masih ada permasalahan dalam penataan ini di pasar luar yang sehingga menyebabkan pengunjung masih sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Bangsa TV. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa mencatat prestasi, mendorong kreasi, membangun motivasi. Kami mempersiapkan jaring asmara ini, jaring untuk aspirasi masyarakat untuk menjadi media komunikasi, menyampaikan unek-unek apa saja dari masyarakat, dan mudah-mudahan yang mempunyai otoritas bisa membantu untuk menyelesaikan masalah. Saya sekarang sedang bersama dengan Bapak Rahman Surahman. Beliau adalah Ketua PBJB, Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar PPJP Rayon Johar. Apa kabar Pak Rahman? Baik, alhamdulillah baik. Saja Pak Bambang. Ya, Pak Rahman, tolong diceritakan karena ini pasar Johar sudah mulai buka, tetapi yang belanja masih sedikit, jadi kesannya masih agak sepi. Nah, ini penjenengan yang sudah bertahun-tahun berada di pasar Johar, mungkin bisa cerita apa yang terjadi sekarang ini, Pak? Ya, terima kasih Pak. Jadi sebetulnya seperti itu memang karena satu kondisi ekonomi memang kan karena adanya COVID dan sebagainya itu kan bersifat nasional kayak gitu. Yang kedua, kondisi masalah keadaan tempat di pasar luar yang ini belum semuanya masuk. Jadi yang terdata baru untuk pasar cagar budaya, yaitu pasar luar tengah, luar utara, dan gandengan itu yang baru jadi yang masuk. Dari jumlah itu pun berbanyak tidak terkena karena masih ada pada perlu persiapan kelengkapan yang oleh pedagang. Masih banyak kalau berdasarkan panjang lebar itu. Yang jelas itu masih ada permasalahan dalam penataan ini di pasar luar yang sehingga menyebabkan pengunjung masih sepi. Iya. Kalau dari segi pedagang, Pak, yang sudah diundi dan sudah mendapat lapak itu berapa orang? Kurang lebih sekitar yang sudah diundi, Pak, itu kurang lebih sekitar 2.000 kan, 2.000 ya. Ya. Nah, dari 2.000 ini berapa yang sudah masuk ke Johar sekarang, Pak? Wah, belum ada 10%, Pak. Nah, belum ada 10% ya. Nah, alasannya apa, Pak? Tidak segera masuk ini? Banyak. Ya, alasannya banyak, Pak. Satu, sistem penerapan penataan itu sendiri kurang bisa diterima oleh pedagang. Jadi di sana di dalamnya masih banyak permasalahan yang masih diperhatikan oleh pedagang. Salah satunya masalah zonasi, kemudian skala prioritas misalnya. Ini diabaikan oleh dinas perdagangan dalam ini bagian penataan. Sebetulnya kita sudah berupaya menemui Pak Wali berapa kali. 2 kali saya sudah dengan beliau. Yang terakhir dengan goro-goro mengadakan, saya mau demo itu, rame-rame mau ribuan pedagang mengeluarkan. Ternyata tidak, tapi dari beliau kemudian kami bikin semacam usulan atau permintaan dari pedagang. Kita sampaikan sama Pak Wali,
Dan Pak Wali pada dasarnya sepakat itu menyangkut segala aspek yang di permasalahan perdagangan. Namun Pak Bambang, pelaksana yang di lapangan dari tajakan dari perdagangan tidak sesuai apa yang disampaikan diinginkan oleh Pak Wali yang diamanahkan itu. Itu pedagang agak enggan juga masuk. Ya, itu zonasi apa maksudnya Pak? Apakah pengelompokannya tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu atau seperti apa? Zonasinya itu gini, jadi misalnya kan kami minta melakukan zonasi bersama dengan pemerintah pedagang, yaitu dari BPDB lah, diajak ngomong masalah zonasi gitu loh. Jadi mengatakan oh ini untuk ini, zonasi ini untuk ini, dan tapi ternyata dia nggak mau, kan alasannya sulit mengumumkan alasan COVID, tidak bisa banyak orang berkerumun alasannya. Nah, kalau zonasi itu tidak sesuai yang diinginkan pedagang, apa menimbulkan masalah Pak? Ya masalah dong Pak. Sekarang misalnya saya dodol konveksi, kemudian ditaruh sebelahnya itu dodol warung misalnya, apa nggak jalan, kan terganggu. Ini konveksi didaki buah misalnya kan nggak dapat. Jadi nanti penting dulu, utama bagi saya malah tentukan dulu. Iya. Nah, sekarang zonasi itu sudah tetap atau masih bisa diperbaiki, Pak? Surat yang ke Pak Wali. Bukan zonasinya, pembagian zonasinya itu sudah baku. Oh, lah itu termasuk uang saya ke Pak Wali, tapi kan di bagian perdagangan nanti mengabdikan. Alasannya perwal terus sama ini apa namanya shop sistem operasional. Saya katakan waktu sebelum perwal muncul kami sudah berisi dengan Pak Wali ditemukan dengan yang pedagang perapata sama stafnya. Akhirnya nggak dibawa di lapangan juga tidak dilaksanakan Pak, diabaikan arahan. Nah, sekarang kalau tidak ada titik temu Pak, misalnya zonasi itu tetap mengecewakan ya, padahal lapak itu sudah diundi, itu kira-kira jalan keluarnya seperti apa Pak Rahman? Ya Pak, terus mengenai saya gini, kalau zonasi itu tetap diberlakukan dan pedagang tetap tidak puas, kemudian solusinya apa Pak Rahman? Solusinya itu saya mendesak pemerintah, terutama pada wali kota, supaya nanti ada regu kembali dengan organisasi. Katakanlah ada evaluasi lah dari Pemkot. Ini letak orang mana yang di kendala apa, misalnya petugasnya yang di oknum petugas yang salah ya diganti, pindah. Jadi ada tindakan yang positif Pak. Sampai sekarang pedagang-pedagang masih menunggu supaya zonasi itu diperbaiki. Samping zonasi ada hal yang sangat dituntut yang tidak adil. Jadi contoh gini misalnya, keinginan dulu Pemkot sudah dijanjikan dipayakan dari pedagang sana dari Utara, dipayakan untuk bisa kembali ke Utara sebelum dibangun, itu masih di luar tengah. Tapi ternyatanya sekarang itu alasannya macam-macam, diisi orang luar dari Utara dan Tengah, tapi orang pasar itu malah dibuat ke lain pasar, misalnya luar selatan, Tanjungan dan SCD, itu masalahnya. Jadi kurang kepuasan, tidak ada keadilan, nanti unsur apa asas keadilan tidak diterapkan, artinya pedagang juga salah satu pengaruh dan masuk itu. Yang kedua masalah mengusulkan Pak. Sekarang kan perwalian itu kan punya berapapun hanya diberi satu berdasarkan nama. Misalnya saya juga punya tempat 3, ya sementara satu itu. Karena saya punya itu nama saya sendiri. Kemudian istri saya juga punya, tapi ingin JJRK itu tidak bisa Pak. Hanya satu terpisah, ini kendala juga Pak. Kan nggak bisa terjual, hanya selama ini dagangannya banyak, kan tidak bisa. Iya. Gitu. Ya. Jadi tidak bisa kembali ke lokasi seperti sebelum kebakaran Pak ya? Iya, tidak bisa. Sebetulnya bisa Pak, cuma diupayakan ke sana nggak tahu. Di sini ada sudah, makanya kemarin kan kalau terakhir ini kelihatannya dari aparat dari dinas perdagangan berapa anak kan sudah diundang sama Polrestabes. Laporan dari pedagang bahwa ada indikasi yang tidak beres permainan. Iya. Jadi kira-kira
bisa selesai dalam berapa lama Pak itu? Kalau tidak kan berarti tetap akan sepi terus itu. Nah, pandangan saya sesuai dengan janji, ini kan masih nunggu yang juara selatan Pak belum selesai. Pasar juara selatan itu diperkirakan Desember itu sudah selesai rampung gubengnya lapak-lapak, kemudian mungkin Januari Februari akan dilihat di sana. Nah, saya nanti kan pengen dialog atau diskusi dengan Pemkot, entah Pak Wali atau Perdagangan, yang mungkin perlu diselesaikan oleh kepolisian. Karena bahkan untuk mendesak ke sana supaya nanti ada keinginan kami untuk terbuka lah. Nah, memang itu ada pihak-pihak yang minta untuk DKI ya memang kurang ya tidak masalah, tapi pedagang hanya harus diberi dulu. Ini tuntutan kami semacam itu. Jadi intinya dari PPJB atau pedagang jiwa ini sebagian besar bukan semuanya Pak. Jadi saya kira dia diuntungkan ya senang baik, yang mereka kan ya proses. Itu sebagian besar mayoritas itu menginginkan satu asas keadilan ditegakkan, diberlakukan. Yang kedua supaya ada kepastian dan kejelasan. Contoh misalnya gini, untuk grosir karena rencana akan dipindahkan luar, tapi carikan pasar lain, misalnya pasar Indo lah katakan. Kemarin rencana itu masalah di pasar Kebong, tapi sampai saat ini kan tidak ada rencana apa itu kapan jadinya kan belum. Gitu. Hanya menggagalkan dana anggaran dari kementerian, dari pusat, gitu, anggarannya. Padahal saya ngomong dengan Komisi B DPRD Kota Semarang itu sebenarnya bisa dianggarkan lewat APBD Kota Semarang kan untuk pasar grosir kan tidak perlu mewah Pak Bambang. Yang penting sarananya cukup memadai dan layak gitu loh. Jadi nggak seperti untuk retail dan sebagainya enggak, malah membutuhkan gitu. Iya. Nah, itu lokasi yang baru itu dibandingkan dengan pedagang yang lama itu sebenarnya mencukupi apa enggak, Pak? Kalau secara logika orang awam dari catatan dari Dinas Perdagangan sendiri tidak terbuka. Saya tanya jumlahnya lapak-lapak itu berapa dengan luasnya total berapa. Nah kita kan dibandingkan dengan izin dulu yang kita miliki sebelum kebakaran, makanya pedagang ada Pak. Jumlahnya kan ada itu. Jumlah sekian, luasnya sekian ada. Tapi dia nggak mau jawab. Alasannya ini baru masih perkiraan loh. Nah perkiraan kapan jadinya? Atau bilang gitu. Kan artinya nggak ada kepastian itu. Nah kami tuntut semacam itu terbuka. Betul. Nah memang betul cukup pedagang itu nggak masalah. Pedagang terima tapi betul nggak cukup. Nah logikanya Pak Nur Sewu ini saya mau analogi untuk bahasawan teman-teman lah gitu. Pasar lama itu kan Juara Utara tetap pasar Juara itu lantai 2. Sekarang tetap kan. Juara Selatan itu dulu lantai 2 sekarang jadi 4. Di pasar Jai Baru, Jai Permai itu Jai Permai lantai 2, Jai Baru lantai 1 kan jadi alon-alon tuh nggak ada. Tapi bangunan bangunan dengan itu 4 lantai Pak. Itu. Nah ukuran dulunya itu untuknya saja ada yang 40 meter, 30 meter, paling sedikit 16 meter. Sekarang ini dibagi hanya 6 meter. Ya sudah Pak. Kemudian nanti berkurang, dengan 6 sampai berapa itu hanya 3-4 meter per lapaknya. Untuk dasaran mungkin agak diuntungkan. Dasaran ada yang punya 1 meter, 3 meter. Ada yang punya dasarnya punya 3 meter, dikasih 3 meter utuh ada bagian. Tapi juga ada yang punya 6 meter, dikasih 3 meter ada. Contoh misalnya bakul nasi kucing itu kan waktu belum jadi di pinggir jalan itu kan luarnya sampai 6 meter Pak. Tapi sekarang dapatnya kan hanya 3 meter di dalam bagian termasuk DT itu dasar dapur terbuka. Itu Pak. Nah, ya Pak Rahman. Lalu ya? Kalau itu tidak cepat selesai ya masih banyak persoalan seperti itu. Pedagang-pedagang sementara tetap di MAJT ya. Janjinya Pak Wali demikian. Jadi sebelum Pemkot bisa menjadikan tempat yang permanen, artinya pasar induknya belum jadi, pedagang belum semua, sementara tetap tertinggal di MJT. Cuman masalahnya ada masalah. Saya kemarin konfirmasi kepada Nadir MJT, Nadir Masjid lah. Itu katanya sudah ada dijawabkan lagi, tapi yang benar tapi pegangannya ada Pak Wali, mau gimana urusan monggo. Yang jelas yang nanti kurang dari ini loh Pak, kurang dari Juara Tengah, Juara Selatan, Kanjangan itu akan taruh di SCD Pak. Cuman
pedagang minta mulai dari lantai 1. Nah, sekarang lantai 1 masih dalam penguasaan pihak ketiga yang kontrak, yang mengelola itu. Habisnya tanggal bulan 6 2003 berarti. Dan sementara itu kalau belum ini berarti mestinya sesudah di Pak Wali tetap di MAJT, Pak. Iya. Nah, itu pedagang yang sudah di MAJT sudah lama, itu akhirnya kan sudah menemukan pasar. Nah, artinya sudah mulai laris. Kalau harus kembali ke Johar itu membutuhkan berapa lama waktu, Pak, untuk kembali ke normal lagi? Oh, saya yakin, Pak, kalau zaman berpatah semua data nanti kan gini, makanya dinamakan kawasan Pasar Johar itu tidak harus terjual, Pak. Artinya yang grosir direncanakan, grosir dari hasil bumi direncanakan ke Pasar Kebong, masih kawasan Johar lah. Kemudian yang arahnya ke Johar itu semuanya itu menjadi retail. Itu jadi dipetakan, jadi bagus. Konsep awalnya bagus, Pak. Teman relasinya untuk mencapai ke sana ada kesulitan, kurang fokus kelihatannya. Oke, nah, artinya kesimpulannya kalau penataannya bagus, pembagiannya adil, itu semua pedagang yang dulu berasal dari Johar sudah siap kembali, gitu Pak ya? Oh siap, pasti. Itu teman-teman itu udah komitmen itu. Makanya solusinya itu adalah rembuk kembali, duduk bersama. Istilahnya Pak Wali, yuk, orang rembuk boleh solusi yang terbaik. Itu belum menyangkut administrasi loh, Pak. Ada administrasi yang dipersulit juga ada itu. Makanya perlu duduk kembali kesepakatan. Baik Pak Rahman Surahman, Ketua PPJP Rayon Johar. Mudah-mudahan persoalan Johar cepat selesai, pedagang kembali masuk, pembeli kembali datang, dan Johar ramai lagi menjadi simbol ikon pasar tradisional terbesar di Jawa Tengah. Terima kasih Pak Rahman ya. Dan bantuan untuk bisa dibimbing atau didorong Pak, didukung untuk perjuangan teman-teman. Terima kasih, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun Pak. Nggih, salam kanca-kanca Pak niki, Mas. Wis ngomong ra apa-apa wis entuk ta iki.